berdasarkan peninjauan tindak langkahnya, adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul, serta teguh pendirian. Ini adalah arti santri dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Allah yang Maha mengetahui atas kebenaran sesuatu dan kenyataannya. Dari awal sampai akhir zaman, Kau kan selalu ku kenang. Sidogiri mahjari wa ma'hadi salafi. Sidogiri adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Pasuruan. Sebuah desa yang tenang dan damai, jauh dari kebisingan dan hingar-bingar perkotaan. Sebuah tempat yang sederhana, namun siapa mengira kalau di tempat yang jauh dari keramaian itu, kini menyimpan benih-benih insan yang berkualitas. Insan-insan kecil yang nantinya akan membawa kedamaian dan kesejukan bagi umat manusia. Kesahajaan yang diajarkan kepada para santri selalu melekat erat di dalam jiwa mereka, sehingga hati mereka selalu bersinar bak mentari pagi di ufuk timur yang selalu menerangi kehidupan manusia di dunia. Begitu pula sebaliknya, mereka akan tenggelam di barat dan esok akan dikenang nanti-nantikan cahayanya. Amin ya robbal alamin. Salam alaika ya Rasul, salam alaika. Adalah seorang pemuda perantau dari Cirebon, Jawa Barat yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Sidogiri ketika masih berupa hutan belantara 259 tahun yang silam. Pemuda tersebut bernama Sulaiman, putra pertama pasangan Sayyid Abdurrahman bin Umar Basaiban dan Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Dengan ditemani santrinya yang berasal dari Pulau Bawean, Kiai Haji Aminullah, beliau merintis dan mendirikan pondok pesantren Sidogiri. Dalam riwayat berdirinya Sidogiri terdapat dua versi, yaitu pertama, catatan yang ditulis oleh Pancawarga Bani Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan dan ditandatangani oleh Almarhumullah Kiai Haji Nur Hasan Nawawi tertanggal 29 Oktober 1963. Disebutkan bahwa pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1718 Masehi. Namun, dalam surat yang lain yang ditandatangani oleh almarhum Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi tertulis pada 29 Oktober 1963. Adalah merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226. Berarti, Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tanggal 20 Sya'ban 1158 Hijriah atau 17 September 1745 Masehi. Dan versi terakhir inilah yang membuat standar peringatan hari jadi atau ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri hingga kini.
Pada 14 Safar 1357 Hijriah atau 15 April 1938 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil bin Abdus Syakur, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri generasi ke-11, mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum atau disingkat MMU. Tingkat Ibtidaiyah adalah tingkat yang pertama kali lahir, disusul dengan Sanawiyah pada bulan Juli 1957, Aliyah Tarbiyatul Mu'alimin Oktober 1982, dan terakhir tingkat Istidadiyah. Setelah beliau wafat pada tahun 1947, Pondok Pesantren Sidogiri diasuh oleh Kiai Haji Khalil Nawawi. Pada saat itulah dibentuk suatu wadah permusyawaratan yang diberi nama Pancawarga, di mana anggotanya adalah 5 orang putra Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, yaitu Kiai Haji Nur Hasan yang wafat pada tahun 1967, Kiai Haji Khalil yang wafat pada tahun 1977, Kiai Haji Sirajul Milah Waddin yang wafat pada tahun 1988, Kiai Ahmad Sa'dullah yang wafat pada tahun 1972, dan Kiai Haji Hasani yang wafat pada tahun 2001. Kemudian, setelah wafatnya 3 dari anggota Pancawarga, maka Kiai Haji Sirajul Milah Waddin mempunyai gagasan untuk membentuk wadah baru. Akhirnya, terbentuklah wadah pengganti Pancawarga yang diberi nama Majelis Keluarga sampai sekarang, di mana anggotanya terdiri atas cucu-cucu laki-laki dari Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan. Adapun anggota Majelis Keluarga saat ini adalah Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, pengasuh, rois dan anggota, Din Nawawi Sa'dullah, katib dan anggota, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan sebagai anggota, Kiai Haji Abdullah Saukat Siroj sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Karim Thoyib, anggota, Haji Bahrudin Thoyib, anggota. Adapun pengurus harian saat ini adalah Haji Bahrudin Thoyib, Ketua Umum, Din Nawawi Sa'dullah, Wakil Ketua Umum, HM Maskuri Abdurrahman, Sekretaris Umum, Haji Muhammad Khalil Rohman, Bendara Umum, Haji Mahmud Ali Zain, Ketua 1, HM Aminullah Bakir, Ketua 2, Haji Ahmad Hasbullah Mun'im Khalili, Ketua 3, dan Ahmad Saifullah Muhyiddin, Ketua 4. Saya resmikan menjadi pengurus Secara umum, kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri terdiri dari 2 bagian, yaitu pendidikan madrasiyah atau klasikal dan pendidikan ma'hadiyah non-klasikal. Pendidikan madrasiyah dilaksanakan di Madrasah Miftahul Ulum atau MMU dengan menggunakan kurikulum pendidikan salafiyah atau tradisional yang menitik beratkan pada penguasaan ilmu-ilmu agama Islam atau diniyah klasik seperti tata bahasa Arab, fikih, tauhid, akhlak, sejarah tafsir, hadis, dan Al-Quran. Untuk mengantisipasi membeludaknya para santri baru, maka PPS mendirikan madrasah-madrasah ranting atau filial. Madrasah filial ini tersebar di daerah Kabupaten Pasuruan dan luar daerah Pasuruan. Madrasah filial yang ada di Kabupaten Pasuruan atau disebut sebagai Madrasah Ranting Tipe A sebanyak 59 madrasah. Sedangkan madrasah filial di luar wilayah Pasuruan disebut sebagai Madrasah Ranting Tipe B sebanyak 20 madrasah.
Madrasah tipe A dan B memiliki 13.456 murid dan 1.026 tenaga pengajar. Semua madrasah filial ini bernama Madrasah Miftahul Ulum di bawah Pondok Pesantren Sidogiri. Seiring berjalannya waktu, pembenahan di segala bidang terus dilakukan oleh pengurus agar mutu proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Sidogiri terus meningkat, sehingga para santri dapat benar-benar memaksimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat, tentunya sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat. Dengan kemandirian para pendiri Pondok Pesantren Sidogiri, maka tidaklah heran jika saat ini Pondok Pesantren Sidogiri menjadi salah satu titik sentral pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Khususnya pendidikan madrasah dan ma'hadiyah yang menggunakan metode pendidikan salafiyah atau pendidikan tradisional, di mana menitik beratkan pada ilmu-ilmu agama Islam diniyah serta penerapannya dalam bersosialisasi di lingkungan pesantren. Ya Habib, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Sidogiri yang telah berdiri sejak tahun 1745, keberadaannya sebagai lembaga pendidikan dan sosial keagamaan telah banyak berkiprah, terutama di dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat. Sejalan dengan proses transformasi yang bergulir mengiringi deru haru biru pembangunan, maka Pondok Pesantren Sidogiri dituntut untuk melakukan tanggung jawab untuk mempersiapkan santri-santri yang berkualitas, yakni santri-santri yang tafakuh biddin, berakhlakul karimah, dan siap menatap masa depan. Dalam hal ini ada 4 prioritas yang akan digarap oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Pertama, masalah pendidikan. Pendidikan yang terbagi dalam pendidikan ma'hadiyah dan pendidikan madrasiyah adalah 2 hal yang senyawa, yang mana keduanya satu padu untuk meningkatkan sumber daya insan yang berkualitas. Yang kedua adalah perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan alternatif untuk mengembangkan haus baca kepada santri. Maka dari itu kami pengurus Pondok Pesantren Sidogiri menyediakan segala literatur, bacaan kitab-kitab ataupun buku-buku yang dibutuhkan oleh santri. Yang ketiga adalah guru tugas. Program guru tugas ini diperuntukkan bagi santri yang tamat sanawiyah dan mereka ditugas selama 1 tahun. Guru tugas ini sebuah manifestasi dari nasrul ilm, yaitu penyebaran ilmu, dan sekaligus bentuk dedikasi pengabdian Pondok Pesantren Sidogiri kepada masyarakat.
yang mana manfaat dan masalahnya kembali kepada 3 komponen, yakni kembali kepada Pondok Pesantren Sidogiri, masalah yang kembali kepada guru tugas, dan manfaat kepada tempat guru tugas itu sendiri. Alhamdulillah, setiap tahun Pondok Pesantren Sidogiri bisa mengirimkan guru tugas tidak kurang dari 600 orang ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dan dalam pengiriman guru tugas ini sekaligus sebagai evaluasi terhadap keberhasilan pendidikan yang ada di Sidogiri, sehingga dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang harus kita sempurnakan. Dan yang keempat yang menjadi prioritas kami adalah kepontren. Maka dari itu, dengan adanya kepontren Sidogiri ini sekaligus menjadi tempat berlatih, tempat belajar bagi kawan-kawan santri yang akan mempraktekkan fikih muamalahnya. Para hadirin yang saya muliakan, 4 prioritas inilah yang akan kami garap dengan serius. Insyaallah, kalau 4 faktor ini kita garap dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Pondok Pesantren Sidogiri akan menjadi pondok pesantren yang besar, pesantren yang berwibawa, pesantren yang mandiri, pesantren yang tidak bergantung kepada lembaga manapun, sehingga akan menjadikan Pondok Pesantren Sidogiri yang handal, berwibawa, mandiri, pun pula bisa mencetak mutakharij, alumni yang tafakuh fiddin, berakhlakul karimah, yang tidak hanya berkutat di tumpukan konseptual, namun santri yang profesional, yakni santri yang memadukan antara ilmu dan amal, santri yang bisa mengamalkan ilmunya, atau yang kita kenal menjadi santri hakiki, yakni santri yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana waghfir lana. Pondok Pesantren Sidogiri yang dibangun di atas tanah seluas 46.000 meter persegi hingga saat ini memiliki kurang lebih 8.500 santri yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan begitu banyaknya santri yang ada, maka penataan asramanya pun didesain sedemikian rupa. Diharapkan para santri bisa merasa lebih kerasan dan cepat akrab dengan suasana lingkungan yang ada. Pada awal kegiatannya, tahfizul Quran hanya diikuti 4 orang. Aktivitasnya cenderung personal dan tidak terbuka secara umum untuk santri. Hal tersebut karena belum ada lembaga khusus dan lingkungan yang terpisah. Pada masa itu, peserta yang ikut belum ada yang sampai khatam menghafal 30 juz. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah 1421 Hijriah, pengurus mulai menjadikan tahfizul Quran sebagai lembaga khusus, terbuka dan terpisah. Pada periode ini, pengurus lebih meningkatkan lagi kegiatan tahfizul Quran dengan mengangkat kepala bagian tersendiri dan penempatan semua pesertanya, sebanyak 52 orang dalam satu tempat, yaitu daerah A bagian atas. Insan mulia, datangmu ditunggu-tunggu dengan rasa suka dan cinta.
cita dan penuh kerinduan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kedatanganmu adalah hidaman, membawa rahmat ke seluruh alam yang lama dalam penantian, rindu dalam kesunyian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban jadal Husaini, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban jadal Husaini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban jadal Husaini, marhaban ya Rasulullah, marhaban jadal Husaini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Selain daerah-daerah yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri, ada pula DAS, Darul Aitam Sidogiri, berlokasi di Surabaya yang menampung tidak kurang dari 60 anak yatim. Ya
Selain pendidikan, sektor Kompontren juga mendapat perhatian serius dari Pondok Pesantren Sidogiri. Karena kemapanan finansial merupakan salah satu faktor penunjang suksesnya suatu perencanaan dan penentu keberlangsungan lembaga pendidikan. Semenjak awal berdirinya, Pondok Pesantren Sidogiri memegang teguh kemandirian pesantren, termasuk persoalan finansial. Oleh karena itu, pengurus berupaya keras memajukan sektor Kompontren sebagai salah satu sektor utama pemasukan keuangan pesantren. Saat ini, BPS sudah memiliki 10 unit Kompontren yang bergerak di sektor pertubuhan, jasa, dan pertanian. Kompontren Sidogiri yang sudah berdiri sejak tahun 1961 sampai saat ini telah berkembang sebanyak 10 unit usaha yang berada di dalam dan di luar lokasi Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu Kompontren 1, toko kitab, buku peralatan dan seragam madrasah; Kompontren 2, usaha kantin; Kompontren 3, toko serba ada atau toserba; Kompontren 4, toko obat dan sembako; Kompontren 5, percetakan dan stationery; Kompontren 6, usaha agribisnis; Kompontren 7, toko serba ada atau toserba; Kompontren 8, warpostel dan agen pos; Kompontren 9, toko serba ada atau toserba; dan Kompontren 10, grosir dan distributor. Sektor lainnya yang tidak kalah penting adalah perpustakaan, di mana perpustakaan sebagai sarana pendidikan alternatif untuk menumbuhkan suasana haus baca, senantiasa berikro, dan mengamalkan slogan tiada hari tanpa membaca dan tiada hari tanpa mutolaah. Saat ini perpustakaan Sidogiri terus dikembangkan dengan penambahan koleksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, menyediakan berbagai informasi aktual, mading kreativitas santri, dan produk-produk pemikiran yang terus berkembang, serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan perpustakaan lain untuk meningkatkan pelayanan pengguna perpustakaan. Bahasa juga merupakan modal yang penting bagi para santri. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Sidogiri menyediakan laboratorium bahasa. Diharapkan para santri dapat mencerna dengan maksimal serta memanfaatkan kemampuan yang ada. Tenaga ahli di bidang komputer dan teknologi tidak turut ketinggalan. Pondok Pesantren Sidogiri memfasilitasi hal tersebut agar dalam era globalisasi ini para santri mampu bersaing dengan dunia global, tentunya masih dengan landasan-landasan Islam. Kesehatan santri merupakan unsur penting dalam tercapainya sebuah pendidikan secara maksimal. Oleh karena itu, PPS mendirikan Balai Pengobatan Sidogiri atau BPS untuk memudahkan dan meringankan biaya pengobatan santri. Dengan ditangani oleh dokter dan tenaga medis yang profesional serta spesialis di bidangnya masing-masing, maka santri yang sakit cukup di BPS dan tidak perlu pulang ke rumah. BPS juga menyediakan fasilitas bagi pasien rawat inap berupa 22 tempat tidur, semuanya tanpa dikenakan biaya. Bagi wali santri yang berkunjung, disediakan pula balai tamu untuk bertemu dan beristirahat dengan santri serta keluarganya masing-masing.
Pondok Pesantren Sidogiri terus mengikuti perkembangan teknologi dengan memberikan informasi secara online kepada khalayak umum. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1422 Hijriah atau 4 Juni 2001, situs Sidogiri telah online. Kepada masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tanpa harus berkunjung ke Sidogiri, silakan klik di www.sidogiri.com. Disediakan pula lapangan tempat berolahraga para santri di hari-hari tertentu. Ada 3 jenis olahraga yang menjadi kegiatan rutin para santri, yaitu bola kasti, bola voli, dan sepak takraw. حيرتني معاك بأمري لما مل صبري مني يا سيدي ليش تغلي وانت روحي وكلي حيرتني معاك بأمري لما مل صبري مني يا روحي انتي مهجتي وياك تحلى دنيتي masa silam, sempurnakanlah kehidupanku
curahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikanku hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. Munajatku padamu Tuhan, ampuni dosa. Setelah bersama-sama melaksanakan jamaah sholat subuh di Masjid Jami maupun di daerah masing-masing, para santri melanjutkan kegiatan belajar di pagi hari. Mulai dari membaca surat Yasin dan tahlil, sholawat Nabi, jamiah dibaiyah, latihan percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris di daerah K, serta masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di semua daerah. Ada as-sahafi huwa alladhi akhadha as-suwara fi ayyi makanin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahafi تكبر الصحافي من رئيس الجمهورية عن اقتصاد الرأي. And this is get down. Integrate in science and ill time. We say it in Indonesia mangkuk. Maybe if I will come together with you, I will drop into your house before going to my house. شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. Seusai belajar di pagi hari, santri pun rehat sejenak, bercengkrama, memanfaatkan sedikit waktu yang ada, menikmati hari sambil mempersiapkan diri menyongsong kegiatan selanjutnya. Tampak jelas sekali keceriaan di wajahnya. Sempurnakanlah hidup kami, murahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikan kami hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. Seperti itu adalah merupakan asa santri semua yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Ya, kamu semua atau antum dan adik-adik semua ini adalah menjadi harapan masyarakat yang ada. Berpusing boleh. Nah,
Peggy, saya ampun ikut saya rumah yang tunggu. Yang konon katanya ketika siang panasnya membakar pada kulit dan ketika malam dingin terasa menusuk tulang sumsum. Demi iman mereka rela tinggalkan kampung halaman. Apabila hati bahagia, penderitaan tubuh tak terasa. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin tinggi kualitas keimanan seseorang. Pada malam hari, seusai sholat Isya, para santri memperdalam ilmu-ilmu dan pengetahuan keagamaannya, mengasah kemampuan organisasi melalui diskusi dan kuliah-kuliah syariah, mengikuti metode-metode yang telah disusun oleh pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Yang tertera dalam kitab-kitab bisa difungsikan secara sara. Pada intinya bahwa orang kafir ketika tumbuh rambut kemaluan tersebut itu menjadi titik poin pada apa? Begitu seterusnya, mereka belajar, menuntut ilmu sampai sang malam menuntunnya dalam kenikmatan cahaya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ada yang bisa menjawabnya, kami persilakan. Kenapa? Karena di sini barunya itu qaulul latif, qaulul ma'na, murad. Sedangkan di sini berbahagialah insan yang mendapatkan iman yang tersemat di dalam hatinya. Segala kejadian nikmat adanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib penjaga malam Pondok Pesantren Sidogiri. Pasal pertama, kewajiban memakai pakaian sekedar untuk menolak dingin. 2. Berbaris pada saat akan berangkat dan menjelang pulang menjaga. 3. Mendatangi pos utama tepat pada waktunya, yakni jam 11:30. Dapat bermutiara di dasar samudra. Tanpamu iman diri ini terhina. Tanpamu iman jiwa ini tersiksa. Tanpamu iman hati ini terpedaya. Tanpamu iman dunia terasa neraka. Ya Allah, ajari kami mengenalmu. Ya Allah, asuh kami dekat padamu. Ya Allah, Ya penyejuk hati, pengobat jiwa di kala kesusahan, pelipur rindu, duka dan lala, penyuluh hidup di kala kegundahan. Setelah liburan akhir tahun selesai, para santri kembali ke Pondok Pesantren Sidogiri. Dengan semangat yang baru, semua santri siap untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Sidogiri dan memperdalam ilmu-ilmu keagamaannya. Semoga mereka selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin,
ya Rabbal Alamin. Walau ujian pahit getir menghadap, iman itu ketenangan, ketentraman jiwa. Dapat bangun jalani dasar samudra